pada sore hari ini. Dan hati Tuhan boleh disenangkan untuk segala pujian dan penyembahan kami pada sore hari ini. Tuhan, Engkau tolong saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan, tibakan mereka untuk datang ke tempat ini, untuk bersama-sama dengan kami memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu dan sembunyikan kami di balik salib-Mu, supaya Tuhan, hanya kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di tempat ini. Kau tolong kami Tuhan, dari awal sampai akhir ibadah kami. Kau juga tolong hamba-Mu, supaya melalui lidah bibir mulutnya, firman-Mu boleh disampaikan dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, ampuni segala pelanggaran kami Tuhan, supaya kami boleh layak menghadap hadirat-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah melewati 1 tahun lagi saudara, saya percaya itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu semua karena kasih Tuhan, kasih setianya yang tak pernah meninggalkan saya dan saudara. Sebab itu saudara, pujian ini katakan, ku tetap cinta, ku tetap setia. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Mari katakan, terlalu banyak Tuhan telah beri. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta. Mari katakan itu dari dalam hatimu. Katakan, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Oh, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia.
cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan, Tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. amin, amin, oh. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau takkan datang menerpa, ku tetap setia. Mari katakan, terlalu banyak Tuhan, Terlalu banyak yang Tuhan telah beri padaku, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. sekali lagi katakan, terlalu banyak. Terlalu banyak, Oh sungguh Tuhan, terlalu banyak yang telah Kau beri pada kami. yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. haleluya, haleluya, amin. Biarlah kita boleh tetap mencintai dan mengasihi Tuhan dan setia kepadanya hari demi hari. Haleluya. Mari saudara, karena kita punya Allah dan Tuhan, kita sembah Dia pada sore hari ini. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji, disembah di bumi, di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya, yang besar dan mulia. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji, disembah di bumi, di surga.
bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami. Segala bangsa akan memuji Yesuslah namanya, lah namanya yang besar dan mulia. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkau aja kami. Layak dipuji, layak dipuji, disembah di bumi di surga, di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami. Segala bangsa akan memuji Yesuslah namanya, Yesuslah namanya yang besar dan mulia. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam susahku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau dalam kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang Haleluya. Mari katakan, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami, Raja kami. layak dipuji, disembah di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami. Segala bangsa akan memuji Yesuslah namanya, Yesus. namanya yang besar dan mulia. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi Mengikutmu Yesus. tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau dalam kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang, bagi setiap orang yang percaya padamu. Oh, oh, bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saudara, ketika mengikut Yesus itu bukanlah hal yang mudah. Begitu banyak rintangan, halangan, hambatan yang akan kita hadapi, saudara. Tetapi ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia, apapun yang menjadi masalah kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang setia. Nah, pada sore hari ini saya buka ruangan kesaksian bagi saudara yang rindu untuk
bersaksi, menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan di hari-hari sebelumnya, sehingga pada hari ini saudara boleh ada di tempat ini. Saya percaya akan ada kesaksian di tempat ini. Silakan saudara, bagi yang mau bersaksi. Ada saudara? Gak ada yang merasakan kebaikan Tuhan? Siapa yang mau bersaksi? Tidak ada? Saya percaya kalau kita semua merasakan kebaikan Tuhan ya. Kalau kita masuk di tahun 2023, begitu banyak berita, begitu banyak ramalan-ramalan kalau akan banyak kengerian di tahun 2023 ini. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan yang akan senantiasa menopang kehidupan kita. Sebab itu kita boleh tetap setia di dalam Tuhan, semakin setia di dalam Tuhan. Saudara, saya bersyukur karena kemarin Tuhan sudah menambahkan saya 1 tahun lagi, saudara. Sudah pecah telurnya. Kemarin 50, sekarang 51. Saya percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan boleh berikan saya 1 tahun lagi. Tuhan boleh memberikan saya kekuatan, kesehatan, bahkan berkat Tuhan yang tidak pernah putus dalam hidup saya. Sebagai manusia mungkin kadang kita merasa khawatir ya. Di dalam hidup kita, tidak ada yang tidak pernah khawatir dalam hidup kita. Dan saya pun pernah di titik-titik seperti itu, titik terendah saya untuk merasakan khawatir, bagaimana ya besok gitu ya, bagaimana ya minggu depan, bagaimana ya bulan depan, bagaimana ya tahun depan. Tapi saudara, yang menjadi, sekali lagi yang menjadi pegangan hidup saya hanya Tuhan. Kalau saya sekarang ini hanya berdua dengan anak saya Jeven, saya juga agak sedikit kecewa karena di dalam pekerjaannya sekarang ini, bahkan di tahun 2023 ini dia sudah bilang ke saya, "Mami, kayaknya pekerjaan saya ini membuat saya nggak bisa ibadah." Jadi kebetulan di tempat pekerjaannya itu ownernya adalah seorang ateis ya. Jadi dia yang benar-benar gak percaya Tuhan gitu. Jadi ketika dia minta izin untuk ibadah di hari Minggu, nggak dikasih ya saudara. Kemarin di tahun yang kemarin dia masih dikasih, tapi di tahun ini ownernya sudah bilang, pimpinannya udah bilang kalau nggak boleh ada lagi izin, apalagi di Sabtu dan Minggu gitu ya. Jadi sebagai ibu saya merasa kecewa juga gitu ya. Apalagi waktu kemarin pas ulang tahun gitu ya, ini kok nggak ada anak saya di rumah gitu ya. Karena dia lembur saudara, lembur dan sampai saya bilang ini juga WA-nya kok nggak ada, chatnya sama sekali. Rupanya dia sedikit memberikan kejutan sih sebenarnya. Jadi di waktu malam-malam jam 10 itu dia datang gitu. Terus dia ucapin selamat ulang tahun ke saya dan memberikan kue ulang tahun juga hadiah gitu ya. Dia bilang sih ke saya, Mami pasti pikir Jeven lupa ya katanya gitu. Saya bilang enggak, saya bilang gitu. Tapi puji Tuhan karena saya boleh mempunyai satu anak yang masih tetap mengingat ibunya gitu ya. Di dalam doanya saya bilang tolong doain Mami sekarang gitu ya. Dia doain saya dan dalam hati saya juga berdoa buat dia ya supaya dia tetap diberikan kesehatan. Karena pekerjaannya ini menuntut dia bukan saja untuk fisiknya tapi juga otaknya gitu ya. Karena dia harus mencari member-member, customer baru gitu ya. Sebab itu saya tetap berdoa buat anak saya juga supaya dia boleh Tuhan berikan jalan yang terbaik, mencari pekerjaan yang baru di mana dia boleh bebas untuk beribadah. Bantu saya dalam doa supaya apa yang menjadi kerinduan saya, apa yang menjadi doa saya boleh Tuhan wujudkan. Saya percaya bahwa semuanya Tuhan mendengar asal kita sabar untuk menerima jawabannya. Nah saudara, pada sore hari ini saya rindu menaikkan satu pujian.
pujian ini katakan, ini sebenarnya kalau di NDC worshipnya gitu ya, ini diberikan untuk hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau saya lihat kata-katanya, ini juga ditujukan kepada para pelayan Tuhan. Sebab itu biarlah kita boleh sama-sama mendengarkan pujian ini. Kalau saudara yang tahu pujian ini, mari sama-sama nyanyikan ya. Saudara, sebentar ya, karena ini dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudara, kalau pada saat ini saudara masih menunggu jawaban-jawaban Tuhan dari doa-doa yang sudah kita panjatkan, mungkin di setiap doa kita mau Tuhan menjawab setiap doa kita. Tapi saudara, Tuhan mempunyai waktu, dan waktu yang tepat Dia akan berikan kepada saudara. Sebab itu biarlah kita boleh tetap bersabar menunggu jawaban-jawaban Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus, Engkau mendengar setiap doaku. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Engkau izinkan kami kembali untuk kami bersekutu bersama dengan Engkau, bersekutu bersama dengan sesama saudara seiman, mengawali tahun baru 2023 ini
Kami ingin lebih mengasihi Engkau. Kami ingin lebih dekat kepadamu, sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab itu berfirmanlah Tuhan, karena hanya firman-Mu yang memberikan jaminan yang pasti dalam kehidupan kami. Hanya firman-Mu yang memberikan jalan, sebab Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Terima kasih Yesus. Kami percaya ketika kami mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, maka kami akan melihat perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian kami, terimalah hormat kami. Saatnya Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu, mengurapi hamba-Mu sore hari ini, mengurapi umat-Mu sore hari ini, mengurapi kami semua, sehingga ketika kami pulang dari rumah Tuhan, kami pulang dengan damai sejahtera, kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan kemenangan, sebab Yesus sudah menang buat kami. Terima kasih Yesus. Kami sambut kebenaran firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat tahun baru. Dan sore hari ini saya ingin berbicara tentang prioritas. Karena pada tahun baru kemarin saya berkhotbah bahwa tahun baru 2023 adalah tahun perubahan. Nah, kalau kita mau melihat perubahan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita, maka kita harus memprioritaskan Tuhan. Untuk itu kita sama-sama buka Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus memprioritaskan Tuhan? Karena di dalam hidup ini, saudaraku sekalian, ada hal yang sangat penting, ada hal yang penting, ada hal yang kurang penting, dan ada hal yang tidak penting. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita mau mengalami perubahan di tahun 2023 ini, mari kita mau, saudaraku sekalian, mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Sebenarnya hidup ini tidak sulit, saudaraku sekalian. Kalau kita mau berjalan sesuai dengan apa yang kita imani. Saudara dan saya, kita mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Nah, dengan demikian, saudaraku sekalian, bagi kita cukup kita hidup menurut apa yang diajarkan oleh Yesus,
maka saudara akan melihat dan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Saya tidak tahu mungkin di tahun 2022 yang sudah kita lalui, mungkin ada banyak hal yang kita rencanakan, saudaraku sekalian, tidak tercapai tujuannya. Ya, mungkin ada banyak hal kita rencanakan tapi ternyata gagal. Mungkin ada banyak hal yang kita rencanakan ternyata saudaraku sekalian tidak mencapai apa yang kita inginkan. Nah, sebab itu di awal tahun 2023 ini kita mau kembali kepada firman Allah. Ya, sebab hanya firman Allah yang memberikan kepastian. Di luar firman Allah tidak ada kepastian. Oleh sebab itu sore hari ini kita mau memprioritaskan Tuhan. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Saudaraku, di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai 34 ini menceritakan ketika Yesus selesai dari tugas penginjilannya. Sebab tugas Yesus di atas muka bumi ini selama 3,5 tahun memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita. Dan Yesus lakukan itu, saudaraku sekalian, setiap hari. Nah, satu hari ketika Yesus selesai mengadakan perjalanan, maka saudaraku sekalian, Yesus melintas sebuah kota yang saudaraku sekalian di daerah Samaria. Nama kota itu adalah Sikar. Nah, ternyata di kota Sikar itu ada sumur Yakub. Sumurnya kecil, saudaraku sekalian. Jadi waktu saya ke Israel, saya pergi ke tempat ini dan saya lihat sumur Yakub ini. Sumurnya tidak terlalu besar. Ya. Mungkin kalau lingkarannya sebesar lingkaran roda ban mobil, saudara. Sebegitulah lingkarannya. Ya. Nah, saudaraku sekalian, di situ ada sumur Yakub. Karena Yesus sudah letih, Yesus sudah capek, karena ketika Yesus memberitakan Injil, ketika Yesus memberitakan kabar baik, dia nggak naik mobil seperti kita. Dia tidak naik sepeda motor, saudaraku sekalian. Ya, dia berjalan kaki dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain. Nah, saudara bayangkan betapa capek, letih, lelahnya Yesus. Maka ketika dia melihat sumur Yakub ini, dia berhenti untuk beristirahat. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan, saudaraku sekalian, hendak menimba air. Nah, ketika Yesus melihat bahwa perempuan ini sedang menimba air, maka saudaraku sekalian, Yesus minta minum kepada perempuan ini. Sementara itu murid-muridnya pergi membeli makanan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa murid-muridnya meninggalkan Yesus untuk pergi memberi atau membeli, mencari makanan? Karena makanan itu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Ya. Jadi saudaraku sekalian, mereka coba mencari makanan supaya bisa memberi Yesus makanan, supaya tubuhnya segar kembali. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah murid-muridnya mendapat makanan, mereka kembali kepada Yesus.
Maka ayat 31 ini berkata, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Setelah mereka mendapat makanan, mereka berikan kepada Yesus dan mereka katakan, Rabi, makanlah. Ayat 32. Akan tetapi ia di sini adalah Yesus karena memakai I besar, berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Waktu murid-muridnya menyodorkan makanan kepada Yesus, Yesus berkata, terima kasih. Sebab padaku ada makanan yang kamu tidak kenal. Saudaraku, sontak seketika itu juga para murid saling memandang satu dengan yang lain. Dalam hati mereka, siapa yang kasih Yesus makan? Bukankah kita bersama-sama pergi untuk mencari makanan? Kok tiba-tiba Yesus katakan bahwa padanya ada makanan yang tidak kamu kenal? Mereka saling bertanya, siapa ini kira-kira yang membawa makanan kepada Yesus? Sehingga Yesus berkata bahwa padaku ada makanan yang kamu tidak kenal. Sementara mereka saling memandang satu dengan yang lain, saudaraku sekalian, maka ayat 34 Yesus berkata kepada mereka, makanan ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah prioritas yang Tuhan tunjukkan kepada murid-muridnya. Bahwa seolah-olah Yesus berkata, kenapa sih kamu terlalu memikirkan, terlalu sibuk dengan urusan makanan jasmani? Sedangkan kata Yesus, ya, Dia punya makanan adalah makanan yang paling utama bagi Yesus, melakukan kehendak Bapanya yang mengutus Dia datang ke atas muka bumi ini. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sore hari ini kita mengawali tahun baru 2023. Mari kita mau belajar dari Yesus. Kita mau memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Tadi saya katakan bukan? Ada yang sangat penting, ada yang penting, ada yang kurang penting, ada yang tidak penting. Mari sore hari ini kita mau memilih, sebab hidup ini adalah pilihan. Ketika kita salah memilih, saudaraku sekalian, maka tujuan hidup kita, saudaraku sekalian, gak jelas. Ya, padahal Alkitab kita jelas sekali. Ya, seperti apa yang Yesus katakan, kamu kenapa sibuk sih terlalu mengutamakan perkara-perkara jasmani? Bukan berarti perkara jasmani tidak penting, penting. Tapi ada yang lebih penting, yaitu melakukan pekerjaan Bapa yang mengutus aku ke dunia ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari di tahun 2023 ini kita mau mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Ya. Makanan itu penting. Coba saudara lihat kita yang tinggal di Depok ini. Jam 5 pagi, waduh, jalan Margonda sudah penuh, rame. Dari Depok mereka semua menuju ke Jakarta, ke Tangerang, ke Bekasi. Untuk apa, saudaraku sekalian? Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka bekerja sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Ada yang menjadi guru,
ada yang menjadi pegawai negeri, ada yang menjadi aparat pemerintah, saudaraku sekalian. Ya, berbagai macam. Mereka lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, saudaraku sekalian, kebutuhan hidup itu penting. Tetapi ada yang lebih penting. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Sama seperti kata Yesus kepada murid-muridnya, kenapa kalian disibukkan dengan urusan makanan jasmani? Padaku ada makanan yang kamu tidak kenal, yaitu melakukan kehendak Bapakku di sorga. Mari saudaraku sekalian, di awal tahun 2023 ini kita mulai mengambil satu keputusan untuk memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Nah, kita melihat di dalam Mazmur Fatsalnya yang ke-24. Mazmur Fatsal 27 ayatnya yang keempat. Mazmur Fatsal 27. Coba kita buka Alkitab kita, kitab Mazmur Fatsalnya yang ke-27. Mazmur Fatsal 27 ayatnya yang keempat. Daud berkata demikian, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara perhatikan ayat ini. Daud berkata, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa yang Daud inginkan dalam hidupnya, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ternyata prioritas hidup dari Daud adalah dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Makanya saudaraku sekalian, dia katakan bahwa satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kenapa Daud ingin terus diam di rumah Tuhan? Ada apa kira-kira di rumah Tuhan, saudaraku sekalian? Padahal kalau kita lihat Daud sebagai raja, saudara, raja itu kebanggaannya istana. Ya, raja itu pasti bangga dengan istananya, karena di sanalah dia tinggal. Saya kemarin baru pulang dari Semarang, kemudian kami melanjutkan ke Solo. Di sana ada keraton. Ya, jadi kita mampir ke sana lihat. Nah, dipandu, ada pemandunya, dia ceritakan semua tentang istana itu. Dan sampai saat ini, ya saudaraku sekalian, raja itu atau sultan itu tinggal di sana. Memang semua raja-raja itu kebanggaannya adalah istananya, dengan segala kemewahannya, dengan segala keunikannya. Sebab setiap istana itu berbeda-beda, saudaraku sekalian. Ya. Tapi anehnya Daud berkata, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa keinginan Daud? Diam di rumah Tuhan. Ada apa sih di rumah Tuhan itu? Begitu menarik hati Daud daripada istananya. Ternyata saudaraku sekalian, di rumah Tuhan dia menyaksikan kemurahan Tuhan. Haleluya. Saudara, ketika kita berada di rumah Tuhan sore hari ini, kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Kalau saudara dan saya masih ada di tahun 2023 ini, itu kemurahan Tuhan. Ada orang ingin menikmati, ingin masuk di tahun 2023, tapi dia tidak bisa masuk dan menikmati tahun 2023
karena dia tidak sempat menikmati kemurahan Tuhan. Ya. Makanya kalau saudara dan saya ada pada sore hari ini karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Itu yang menarik hati Daud dan yang menyebabkan dia mengambil keputusan bahwa satu hal yang dia minta dan satu hal yang dia rindukan, diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa lalui tahun 2022 dengan berbagai macam persoalan dalam hidup kita. Tapi hari ini kita ada di awal tahun 2023 karena kemurahan Tuhan. Hari ini tanggal 8 Januari 2023, Ibu Gembala kita genap 10 bulan pulang ke rumah Bapa. Dan saudaraku sekalian, secara manusia saya begitu sangat terpukul ketika Ibu Gembala dipanggil pulang ke rumah Bapa. Karena kami sudah bersama-sama 55 tahun, saudaraku sekalian. Ya. Dari sisi manusia saya merasa kehilangan. Tetapi dari segi rohani saya bersyukur. Sebab sekarang almarhumah Ibu Gembala ada bersama dengan Yesus di Taman Firdaus. Dan saudaraku sekalian, yang membuat saya bersyukur kepada Tuhan, ketika Ibu Gembala dipanggil oleh Tuhan, dia dipanggil dalam kondisi menikmati kemurahan Tuhan. Saya ingat sekali ibadah minggu seperti ini sore hari. Dia duduk di belakang sekali di dekat meja dan makan perjamuan kudus. Itu perjamuan kudus terakhir bagi almarhumah Ibu Gembala. Ya. Nah, minggu sore setelah selesai ibadah kami pulang ke pastori, tiba-tiba malam hari kepalanya pusing, saudaraku sekalian. Ya. Dia bilang, kok saya pusing sekali. Lantas kami bawa dia ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit Hermina. Setelah diperiksa oleh dokter, dokter sarankan untuk dirawat. Karena katanya ada gangguan saraf di dalam tubuhnya. Nah saya katakan, Mami disuruh rawat. Dia nggak mau. Nggak, saya mau pulang aja. Ya sudah, karena dia nggak mau ya kita bawa pulang. Hari Senin pagi, saudaraku sekalian, dia nggak bisa buka mata. Jadi kalau buka mata ini buminya berputar-putar. Dan saudaraku sekalian, maaf bicara dia kepengen buang air kecil. Jadi kami ambilkan pispot sebab dia berusaha untuk bangun. Nah waktu dia bangun itulah dia jatuh, saudaraku sekalian. Ya. Nah, akhirnya kami sampaikan kepada Bapak Yonatan, anak tertua, dia bilang bawa ke rumah sakit, dibawalah ke Hermina lagi. Dan hari Senin itu dia dirawat. Hari Selasa tanggal 8 Maret jam 10 dia pulang ke rumah Bapa di sorga. Jadi sebelum dia meninggal, dia minta mau ketemu saya. Saya kan di rumah yang jaga anak perempuan si Yeli. Saya ditelepon, Papi Mami panggil suruh datang. Saya datang. Begitu saya datang, saya minta izin karena dia di ruang ICU. Perawat bilang silakan Pak. Saya pegang tangannya, saudaraku sekalian. Saya lihat monitor jantungnya masih berjalan dan saya berdoa. Saya katakan, Tuhan, hidup kami ini ada di dalam tangan-Mu. Saya mohon kalau Tuhan berkemurahan untuk menyembuhkan Ibu Gembala, pasti Tuhan sembuhkan. Tetapi semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan. Ya, kita tidak bisa, saudaraku sekalian, menjegal,
membatalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya bisa mohon kemurahan Tuhan. Kemudian saya berdoa. Selesai saya berdoa, amin, langsung berhenti detak jantungnya, saudaraku sekalian. Langsung lurus garisnya. Saya katakan terima kasih Tuhan. Tuhan memanggil Ibu Gembala dalam keadaan kami mengalami kemurahan. Coba saudara bayangkan, kalau dia harus mengalami stroke, ya, harus dirawat bertahun-tahun. Waduh, menyusahkan banyak orang. Tapi Ibu Gembala pergi dengan begitu tenang, begitu damai, dan dia tidak menderita sama sekali. Maka saudara lihat jenazahnya, bukan? Gemuk, waduh luar biasa. Memang kondisinya, saudaraku sekalian, hanya pusing. Itulah kemurahan. Dan saya katakan, di dalam kitab Wahyu katakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ya. Sebab ketika Tuhan memanggil kita, saudaraku sekalian, kita tidak menderita. Waduh, saudara bayangkan, kalau kita harus mengalami penderitaan yang luar biasa, sudah habis uang, ya, kemudian menderita lagi. Tapi orang yang senantiasa mengutamakan Tuhan, dia akan menikmati kemurahan Tuhan. Dia kembali ke rumah Bapa dengan tenang, damai, sejahtera, sukacita. Haleluya. Waktu saya di Lampung, saya kan waktu itu majelis gereja. Jadi Bapak Gembala kami, pendeta almarhum pendeta H.E.K. Rundeng, dia ajak kami, ayo kita berdoa untuk seorang jemaat, seorang ibu. Ya, saudara, waktu kami lihat kondisinya, aduh kasihan sekali, menderita sekali, napasnya sepertinya, saudaraku sekalian, mau putus tapi nggak putus. Saya baru lihat orang begitu menderita, mengap-mengap, saudaraku sekalian. Saudara bayangkan, ya, saya pikir aduh Tuhan kasihan sekali. Saya beberapa kali melihat orang ketika dia napasnya mau meninggalkan tubuhnya, ya. Tapi ini ibu, saudaraku sekalian, sudah mengap-mengap, nggak bisa mati. Kasihan kan? Makanya kami berdoa, Tuhan kami mohon kemurahan-Mu, mohon pengampunan-Mu. Kalau Tuhan mau panggil pulang ke rumah Bapa di sorga, Tuhan panggil dengan damai sejahtera. Dan apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Selesai berdoa, baru dia bisa putus nyawanya dengan tenang. Jadi kemurahan Tuhan itu penting sekali. Ya. Dalam hidup kita ini, saudaraku sekalian, yang paling penting adalah kemurahan Tuhan. Sebab lewat kemurahan Tuhan inilah kita bisa menikmati hidup ini. Ya. Maka Paulus berkata, baik mati maupun hidup, dia prioritaskan hidupnya untuk Tuhan. Haleluya. Makanya saudaraku sekalian, penting sekali kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Sekarang kita lihat contoh di dalam kitab 2 Raja-Raja. Mari kita buka kitab 2 Raja-Raja, patsalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Dikatakan demikian. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Datang Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Apa doa Hizkia? Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku sudah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia
dengan sangat. Tapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakan kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud. Bapa leluhurmu telah kudengar doamu dan kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Saudara lihat betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita. Ayat ini katakan hari Hizkia sakit dan seorang hamba Tuhan yang namanya Yesaya diutus oleh Tuhan pergi ke tempat Hizkia dan berkata, Hizkia, kamu tidak akan sembuh, kamu akan mati. Ini yang ngomong Nabi loh, saudaraku sekalian, bukan sembarangan orang. Ya, sebab itu kalau kamu mau berpesan kepada keluargamu, pesan sekarang. Sebab kamu tidak akan sembuh. Setelah Hizkia mendengar utusan Allah ini, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Ayatnya yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia. Apa yang dikatakan Hizkia? Tuhan, bukankah aku telah memprioritaskan Engkau di dalam hidupku? Bukankah aku telah melakukan apa yang firman-Mu katakan? Bukankah aku telah melakukan seluruh kebenaran firman-Mu? Itulah jawaban Hizkia. Dia tidak berkata panjang lebar, tapi satu hal yang dia sampaikan kepada Allah. Tuhan, Engkau tahu aku telah memprioritaskan Engkau di dalam hidupku. Apa jawab Allah? Tetapi dikatakan ayatnya yang keempat, Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya, kamu balik, katakan kepada Hizkia, hari ini aku akan menyembuhkan engkau. Saudara, kalau hidup kita ini kita memprioritaskan untuk Tuhan, percayalah saudaraku sekalian, kita akan menikmati kemurahan Tuhan. Ini yang disebut kemurahan Tuhan. Yang harusnya hari itu dia mati, tapi Tuhan tambahkan umurnya 15 tahun lagi. Haleluya. Saudaraku, sebab itu Daud berkata, satu hal yang ku minta, yaitu diam di rumah Tuhan. Karena disitulah aku menikmati kemurahan Tuhan. Haleluya. Saudara, biarlah di tahun 2023 ini, yang kata orang dunia tahun yang gelap, tahun yang tidak bisa diprediksi. Ya. Coba saudara, kalau saudara berada di tempat yang gelap, apa yang bisa kita lakukan? Nggak ada. Kita cuma bisa meraba-raba, ya, sebab gelap. Tidak ada yang bisa kita lihat, tidak ada yang bisa kita perbuat. Kita hanya meraba-raba. Nah, begitulah kondisi tahun 2023 ini. Kita nggak tahu apa yang besok akan terjadi. Itu sebabnya saudaraku sekalian, satu hal yang firman Tuhan minta kepada kita, mari kita mau prioritaskan Tuhan di dalam hidup kita.
Maka percayalah saudaraku sekalian, apapun yang kita hadapi di tahun 2023 ini, pasti saudara kita akan menikmati kemurahan Tuhan. Haleluya. Kembali kepada Hizkia. Ya, biasanya kalau kita sakit, ini Hizkia luar biasa ini saudaraku sekalian. Ya. Biasanya kalau kita sakit, langsung kita berpikir kita harus pergi ke dokter. Ya. Padahal saudaraku sekalian, dokter itu nggak bisa menyembuhkan. Buktinya, kenapa itu rumah sakit? Saudara perhatikan, ya, tiap-tiap rumah sakit itu saudaraku sekalian direnovasi. Ini Hermina berapa kali direnovasi ini? Dari 1 lantai jadi 2 lantai, jadi 3 lantai, jadi 4 lantai. Kenapa direnovasi? Itu membuktikan dokter tidak bisa menyembuhkan. Akibat banyaknya orang yang sakit, saudaraku sekalian, setiap bulan, setiap tahun bertambah banyak orang sakit, dibutuhkan fasilitas perawatan. Maka rumah sakit direnovasi. Ini membuktikan bahwa dokter nggak bisa menyembuhkan. Dokter hanya bisa mengetahui. Saya kalau sakit begitu, saya pergi ke dokter, saya pengen tahu penyakitnya apa. Nah, setelah kita tahu penyakitnya, kita berdoa kepada dokter di atas segala dokter. Haleluya. Tabib di atas segala tabib. Kalau Yesus pasti menyembuhkan. Haleluya. Sebab dia datang ke dunia ini, saudaraku sekalian, dia membebaskan orang yang terikat. Terikat oleh dosa, terikat oleh berbagai macam penyakit, terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang jelek, yang buruk, saudaraku sekalian. Dia bisa bebaskan, dia bisa sembuhkan. Tapi kalau dokter dia tidak bisa menyembuhkan, hanya bisa mengetahui ya apa penyakit. Sebab itu saudaraku sekalian, kalau demikian, kenapa kita tidak mau memprioritaskan Tuhan? Haleluya. Ya, yang jelas-jelas bisa menyembuhkan. Kita mau prioritaskan Yesus di dalam kehidupan kita. Maka saudara akan melihat dan menikmati kemurahan Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat di dalam perjanjian baru. Mari kita buka Injil Lukas, patsalnya yang ke-10. Injil Lukas, patsalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-42. Injil Lukas, patsalnya yang ke-10, ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab Tuhan menjawab, "Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu." Perhatikan, satu saja yang perlu. Apa? Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi kalau kita baca kisah ini, kisah Maria dan Marta. Jadi waktu Yesus mampir di rumah mereka, saudaraku sekalian, Maria setelah menyambut Yesus, dia duduk dekat kaki Yesus.
dia mendengarkan apa yang sementara Yesus sampaikan. Tetapi saudaranya yang bernama Marta, setelah dia menyambut Yesus, dia segera pergi ke dapur, mempersiapkan makanan, ya, menjamu Yesus. Maka Marta kesal. Dia berkata kepada Yesus, "Yesus, kenapa kamu biarkan Maria duduk di bawah kakimu? Suruh dia bantu aku di dapur untuk menyediakan makanan minuman bagi Yesus." Apa yang dilakukan oleh Marta itu baik bukan? Baik. Ya. Tetapi saudara lihat, Yesus berkata, "Marta, kenapa sih kamu disibukkan dengan urusan-urusan jasmani?" Kembali lagi, ada yang sangat penting, ada yang penting, ada yang kurang penting, ada yang tidak penting. Yesus berkata, itu enggak penting. Yang penting kamu lihat Maria. Dia sudah mengambil bagian yang paling penting dalam hidupnya, mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Nah, kita harus begitu sebagai gereja akhir zaman ini. Ya, karena kita hidup di dunia ini, tentu kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Tetapi ingat, ada hal yang lebih penting. Haleluya. Seperti Maria, dia duduk di bawah kaki Yesus, dia mendengar perkataan Yesus. Nah, perkataan Yesus itu firman. Ya. Jadi yang paling penting dalam hidup kita ini, saudaraku sekalian, kita melakukan firman. Kesibukan hari-hari kita baik, tetapi ada yang lebih baik, yaitu ketika kita memperhatikan firman. Haleluya. Sebab ketika kita memperhatikan firman dan melakukannya, ingat, jangan cuman memperhatikan, mendengar, tapi tidak melakukan. Kemarin tahun baru ada 7 jiwa yang dibaptis. Waduh, surga gegap gembita. Karena firman Tuhan katakan, kalau 1 jiwa saja dibaptis, malaikat bersorak-sorai. Apalagi 7. Jadi waktu saya mengetik atau membuat surat baptis, saya lihat nomor registernya, itu ternyata sudah 412. Berarti saya sudah membaptis 412 orang. Kemana orang yang sudah dibaptis itu? Kalau mereka semua memprioritaskan Tuhan. Tadi pagi Wakil Gembala menyampaikan firman Tuhan bahwa kita bukan cuma menyambut tahun baru, tapi kita harus menjadi manusia ciptaan baru. Haleluya. Ya. Salah satu menjadi ciptaan baru itu lewat baptisan air. Nah, waktu saya membuat surat baptisnya, saya lihat nomor registernya sudah 412. Waduh, berarti gereja ini udah penuh kalau mereka semua, saudaraku sekalian, memprioritaskan Tuhan. Tapi pertanyaannya kemana? Sekian banyak yang dibaptis itu kemana, saudaraku sekalian? Iya. Nah, ini membuktikan bahwa banyak orang Kristen yang tidak mengutamakan Tuhan. Yang penting saya sudah dibaptis. Bukan itu. Percuma kita dibaptis kalau kita tidak menjadi manusia baru. Di mana pola pikir kita, saudaraku sekalian, gaya hidup kita menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Ya. Jadi saudaraku sekalian, orang yang memprioritaskan Tuhan itu, dia tahu apa arti ibadah. Dia tahu apa itu ibadah. Ibadah itu hukumnya wajib, tidak bisa ditawar-tawar. Dia tahu apa yang dia inginkan, diam di rumah Tuhan. Ngapain dia di rumah Tuhan?
dia beribadah. Dengan beribadah dia menikmati kemurahan Tuhan. Haleluya. Kalau saudara baca biografi kehidupan Daud, dia satu-satunya raja yang tidak pernah kalah dalam perang. Luar biasa bukan? Itu kemurahan Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, kalau kita lihat kehidupan Daud, kita belum pernah alami pengalamannya Daud, di mana dia diuber, dia dikejar, dia dicari-cari oleh mertuanya, saudaraku sekalian, untuk dibunuh. Saudara pernah alami itu? Enggak pernah. Tapi Daud alami. Ya, dia harus lari ke sana, lari ke sini, saudaraku sekalian. Karena apa? Hendak dibunuh, mau dibunuh oleh Saul. Satu hari tidak ada tempat lagi untuk dia lari bersembunyi. Dia lari ke Raja Akis. Nah, saudara tahu Raja Akis ini siapa? Musuhnya Daud. Nggak masuk akal, saudaraku sekalian. Kenapa kok Daud bisa lari ke tempat musuhnya? Karena nggak ada tempat lagi untuk dia lari. Tidak ada tempat lagi untuk dia bersembunyi. Maka dia ngambil keputusan, dia lari ke Raja Akis. Setelah sampai di istana Raja Akis, tiba-tiba ada yang mengenal Daud. Mereka berkata, bukankah ini Daud, pahlawannya orang Israel? Mulai, saudaraku sekalian, tersebar. Mereka menyampaikan kepada satu orang, dan dari satu orang sampai lagi ke satu orang. Akhirnya mereka semua tahu, oh itu Daud katanya. Saudara bayangkan, Daud ketika melihat banyak orang tahu bahwa dia adalah pahlawannya Israel, saudaraku sekalian, waduh, takutnya bukan main. Saudara bayangkan, kalau sampai Raja Akis tahu bahwa itu Daud, kepalanya langsung dipenggal, saudaraku sekalian. Tapi saudara lihat, dalam situasi yang sangat genting, nyawanya terancam, saudaraku sekalian, dia menikmati kemurahan Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan buat dia seperti orang gila. Ya, dari mulutnya keluar air liur, saudaraku sekalian. Ya, nah, saudara tahu, biasanya orang gila itu kan hidupnya tidak bisa dikontrol. Kelakuannya aneh. Ya, itu yang dilakukan Daud. Yang saya pikir, saudaraku sekalian, kok Daud bisa melakukan hal itu? Coba Bapak Ibu yang ada sore hari ini, bisa nggak saudara menjadi orang gila? Nggak bisa. Menjadi orang gila itu nggak bisa dilatih, saudaraku sekalian. Ya. Jadi saudara lihat, kok tiba-tiba Daud seperti orang gila. Makanya waktu Raja Akis lihat Daud, dia berkata, apakah di negeri ini kekurangan orang gila? Kenapa kalian bawa orang gila ke istanaku? Suruh pergi. Waduh, bebas Daud, saudaraku sekalian. Kalau tidak, dia bisa dipenggal kepalanya. Saudara lihat, itulah kemurahan Tuhan. Dalam situasi genting, dalam situasi yang mengancam jiwanya, Tuhan bisa bebaskan dia. Itulah kemurahan Tuhan. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari di tahun 2020, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita katakan, Tuhan, aku mau prioritaskan Engkau dalam hidupku. Sama seperti Yesus berkata kepada murid-muridnya, padaku ada makanan yang kamu tidak kenal. Makanan itu adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Sudahkah kita melakukan kehendak Bapa? Itu pertanyaannya harus kita jawab. Ya, ingat, setiap kita memasuki tahun yang baru, berarti usia kita berkurang, bukan bertambah.
Hari ini ada yang ulang tahun tuh, ibu yang pujian tadi. Tahun lalu 50, sekarang 51. Bertambah atau berkurang? Berkurang kalau dihitung menurut Alkitab. Ya. Berarti saudaraku sekalian, kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, persoalannya selama kita hidup di atas muka bumi ini, apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan? Itu yang harus kita pikirkan, saudaraku sekalian. Ya, apa yang sudah kita buat untuk Tuhan? Bahkan seringkali yang kita lakukan menyakiti hati Tuhan. Haleluya. Sebab itu mengawali tahun baru 2023 ini katakan, Tuhan ampuni kami. Kalau selama ini hidup kami tidak memudahkan Engkau, ampuni kami Tuhan. Ajar kami hidup menurut firman-Mu. Biarlah dalam hidup kami ini kami mau memprioritaskan Engkau di atas segala-galanya. Maka saudara akan jalani tahun 2023 ini dengan kemurahan Tuhan. Haleluya. Oh saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu dia berfirman, setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dia mengingatkan kita lewat firman-Nya bahwa kita ini adalah milik-Nya. Haleluya. Saudara bayangkan, Yesus menebus saudara dan saya bukan dengan emas dan perak, kata Rasul Petrus, tapi Yesus menebus saudara dan saya dengan darah-Nya yang sangat mahal. Sebab itu mari kita mau memprioritaskan dan kita mau katakan, Tuhan, di tahun 2023 ini Engkaulah yang terutama di dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Paulus berkata, kalau aku hidup, itu berarti aku harus bekerja. Apa yang harus dilakukan oleh Paulus? Memberi buah kepada Tuhan. Ingat, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Kita dipanggil, kita dipilih, ditetapkan. Perhatikan kalimat ini, ditetapkan artinya tidak bisa ditawar-tawar untuk berbuah. Berapa banyak buah yang kita hasilkan untuk Tuhan? Saudara sendiri yang jawab. Oleh sebab itu kita mau katakan, Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Jangan kita sia-siakan, saudaraku sekalian. Ya, sebab kita tidak tahu berapa lama lagi kita berjalan di atas muka bumi ini. Tapi kalau kita memprioritaskan Tuhan, jangan takut, saudaraku sekalian. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kita pasti menikmati kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau senantiasa mengingatkan kami lewat firman-Mu bahwa kami harus mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik buat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri.
pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Katakan oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, Ibu Sisi berdoa. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan, pakai kami Tuhan, lengkapi kami dengan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Lengkapi kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu hidup dan berkuasa, yang memberikan jaminan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bila saatnya nanti Amin. ku tak berdaya lagi, Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami Amin. boleh ada di rumah-Mu sore hari ini. Jesus. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada sampai pada sore hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah dan Tuhan kami. Kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman Tuhan yang luar biasa sore hari ini Tuhan. Kami boleh ditegur oleh firman Allah. Kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sampai pada saat sore hari ini kami masih mengandalkan kekuatan kami masih mengandalkan apa yang ada pada kami Tuhan. Kami masih mementingkan hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan kami. Mari Bapa Engkau ampuni kami sore hari ini Tuhan. Ampuni kehidupan kami ya Bapa. Kami mau Tuhan Yesus belajar untuk terus setia kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk terus Tuhan Yesus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Seringkali Tuhan masalah pergumulan dalam kehidupan kami menghimpit kehidupan kami, membatasi kami Tuhan Yesus, membatasi kami hubungan kami dengan Engkau. Mari Tuhan Yesus, Engkau pulihkan kehidupan kami, Engkau jamah setiap kehidupan kami, perbaharui iman percaya kami kepada Tuhan, agar kami boleh memandang Engkau Tuhan Yesus di atas segala pergumulan kami. Kami hanya boleh melihat kekuatan yang daripada Tuhan di atas setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat firman Allah sore hari ini Tuhan. Kami mau terus belajar untuk setia Tuhan. Kami mau setia mengiri Engkau. Kami mau lebih setia lagi mengenal Engkau. Kami mau lebih setia lagi datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Kuatkan iman percaya kami Bapa.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami diberkati sore hari ini melalui firman Tuhan. Hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan memberitakan firman-Mu bagi kami. Mari Tuhan Engkau berkati luar biasa Tuhan. Engkau singkapkan Tuhan Yesus rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu bagi hamba-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan yang diberitakan boleh Tuhan mengajarkan kami, boleh mendidik kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih mengenal Engkau lagi Tuhan. Kami boleh mengerti akan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu sore hari ini. Kalau sebentar juga kami akan memberikan kepersembahan. Mari Tuhan Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Bagi kami yang belum lagi Tuhan Yesus dapat memberikan Tuhan, mari Tuhan Yesus juga memberkati kami. Biarlah kami memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh cinta akan Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Yesus. Kami terima berkat firman Allah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Kita angkat satu pujian. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, persembahan dijalankan. Haleluya. Ketinggian. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita sebuah. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita sebuah. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Tuhan memberkati persembahan saudara. Pengumuman gereja, ibadah berjalan seperti biasa. Minggu depan tanggal 15, ibadah pagi jam 7 dan ibadah sore jam 16. Kiranya Tuhan memberikan kita kesehatan untuk kita boleh mengikuti rangkaian ibadah supaya iman kita semakin kuat. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Ku ingin menikmati. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, Yesus kekasihku, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di
setiap waktu kau berada, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan kemuliaan, dalam kekekalan kemuliaan, dalam kekekalan kemuliaan. Bapak Putra Sinaga berdoa. Bapak Putra Sinaga berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Nyalakan mic-nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Amin. baik Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu Tuhan. Yesus. Sepanjang ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan Tuhan Amin. hingga berakhirnya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk Haleluya. pimpinan-Mu Tuhan Terima kasih Tuhan. yang mengajarkan kami Tuhan untuk Amin. boleh fokus Tuhan di dalam Haleluya. memuji memuliakan nama-Mu Haleluya. Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Bersama kami Tuhan, semuanya Tuhan, Haleluya. saudara seiman, Ya Tuhan Yesus. seluruh GPD Prata Tuhan. Terima kasih Tuhan Haleluya. untuk firman-Mu Tuhan yang ajaib Tuhan, Haleluya. yang mengingatkan kami Tuhan, Amin. untuk visi kami Tuhan Amin. mengawali tahun 2023 ini Tuhan, Yesus. untuk boleh Tuhan mengutamakan Tuhan, Terima kasih. mengutamakan Engkau Tuhan di Haleluya. sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan Haleluya. pengenalan kami Tuhan akan Engkau Tuhan menjadi yang terpenting Tuhan, Amin. Amin. daripada Amin. segalanya Tuhan, lebih penting dan Terima kasih. daripada keinginan-keinginan raga Tuhan, keinginan-keinginan jasmani Tuhan. Terima kasih Tuhan Haleluya. untuk hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan Terima begitu kasih. detail Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu ini Tuhan Terima kami kasih. diingatkan Tuhan agar kami Haleluya. semakin setia Tuhan Terima di kasih. dalam beribadah Tuhan. Terima kasih. Setia Tuhan di dalam mengimplementasikan Tuhan Haleluya. segala firman-Mu di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di mana sebentar lagi Tuhan kami akan kembali Tuhan ke tempat kami masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, melindungi kami di perjalanan kami, sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita Tuhan, dan siap mengawali hari ini Tuhan, dan besok Tuhan mengawali pekan kami dengan segala aktivitas dan pergumulan kami Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat persembahan kami Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Seberapa yang kami bawa Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan sumber dari segala rezeki yang boleh Amin Yesus. kami terima Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh memberikan dengan haleluya. sukacita Tuhan, Haleluya. semakin hari ke depan Tuhan. Terima Dan kasih. kami boleh yakin Tuhan, Terima Engkau kasih. akan membukakan berkat-berkat Amin, yang lebih amin, kepada amin, kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Untuk hamba-Mu Tuhan, pendeta Haleluya. kami Tuhan, Bapak Gembala kami, pendeta kasih. Leo Sagita Tuhan, Engkau lah yang memberi haleluya. kesehatan, kekuatan Haleluya. Tuhan, Haleluya. boleh senantiasa Terima melakukan pelayanannya Tuhan sebagai gembala kami Terima Tuhan. kasih Tuhan. Engkau berkati dan lindungi, beri kesehatan kepada Amin, keluarganya Tuhan. Tuhan, Amin, amin. kepada anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan. Terima Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Bapak, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain,
Pada kesempatan ini hamba berdoa buat umat Tuhan yang sudah hadir sore hari ini. Tuhan memberkati mereka, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati kesehatan mereka. Dengan tubuh yang diberkati, kami boleh memuliakan Engkau. Kami berdoa khusus buat Ibu Ine yang hari ini Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi, genap 51 tahun. Ini adalah berkat Tuhan yang patut kami syukuri. Oleh sebab itu kami berdoa, bukan cuma usia yang Tuhan tambahkan, tambahkan kesetiaannya, tambahkan ketaatannya, takut akan Tuhan, karena di tangan kananmu umur panjang, di tangan kiri berkat yang limpah. Terima kasih Bapa dalam sorga, seluruh pelayan Tuhan yang terlibat diberkati oleh Tuhan, karena kami percaya berkat datangnya daripada Engkau. Kembalikan kami pada jam-jam ibadah yang sudah ditentukan, untuk kami senantiasa menghampiri tata anugerah Allah, karena dari sanalah datang pertolongan. Bagi umat Tuhan yang sudah melakukan firman Allah, mengembalikan milik Tuhan, korban tatangan, korban ucapan syukur, korban pembangunan rumah Tuhan, diakonia, apapun yang kami perbuat untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, tapi Yesus tidak pernah berpisah dengan kami. Kiranya sepanjang malam yang gelap ini, kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Malaikat berpasukan menjaga dan mengawali kami. Pagi hari bangun dengan tubuh yang diberkati, mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Kami akhiri ibadah, kami terima berkat Allah. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing. Bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta penyertaan Allah Rohul Kudus menyertai kita. Mulai saat sore hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin. Bapa terima kasih. Bapa